Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Sahabal Jannah dan teman saya Iqbal. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem akresi pada manusia. Baik, akan saya bahas di slide selanjutnya. Baik, selanjutnya adalah pengertian dari sistem akresi pada manusia. Sistem akresi pada manusia ini berfungsi untuk mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme dan racun dari dalam tubuh. Proses ini penting untuk menjaga keseimbangan cairan dan kimia dalam tubuh, serta untuk mencegah penumpukan zat berbahaya yang dapat merusak organ. Baik, di slide selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ginjal. Ginjal adalah organ vital dalam tubuh manusia yang berbentuk seperti kacang yang terletak di bagian belakang perut di bawah hati dan limpa, serta di kanan dan di kiri tulang belakang. Ginjal ini berfungsi untuk menyaring darah, membuat limbah dan racun, serta mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Selanjutnya, fungsi ginjal. Fungsi ginjal bisa menyaring darah dan membuang hasil metabolisme yang tidak diperlukan tubuh melalui proses pembentukan urin. Yang pertama, fungsi ginjal untuk menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh. Yang kedua, memproduksi hormon. Yang ketiga, membantu produksi sel darah merah. Yang terakhir, membantu menjaga kesehatan tulang. Hati adalah organ terbesar kedua di dalam tubuh manusia setelah kulit. Hati ini terletak di bagian kanan atas perut, tepat di bawah rusuk bagian kanan. Organ ini terdiri dari dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Lobus kanan lebih besar ukurannya, sekitar 5-6 kali lebih besar daripada lobus kiri. Selanjutnya, fungsi hati. Fungsi hati sangat beragam dan penting untuk keberlangsungan hidup. Contoh fungsi hati di sini seperti metabolisme. Hati ini berperan dalam metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Ia mengubah glukosa menjadi glikogen untuk menyimpan energi, sintesis protein penting, dan mencegah lemak menjadi asam lemak. Nomor 2, detoksifikasi. Hati menyaring darah dari zat-zat berbahaya seperti obat-obatan, alkohol, dan racun. Ia mengubah zat-zat ini menjadi bentuk yang tidak berbahaya sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh. Yang ketiga, sintesis. Hati memproduksi protein penting seperti albumin, faktor pembekuan darah, dan protein yang membantu dan transportasi zat-zat dalam darah. Yang keempat, penyimpanan. Hati menyimpan vitamin, mineral, dan glikogen untuk digunakan tubuh saat dibutuhkan. Yang kelima, produksi empedu. Hati menghasilkan empedu, cairan yang membantu dan pencernaan lemak. Yang terakhir, regulasi hormon. Hati membantu dalam regulasi hormon seperti hormon pertumbuhan dan hormon seks. Fungsi hati yang kompleks dan penting ini membuatnya menjadi organ vital yang harus dijaga kesehatannya. Selain hati terdapat fungsi, hati juga terdapat penyakit hati. Seperti penyakit hati adalah kondisi yang berpengaruh fungsi normal hati. Ada berbagai jenis penyakit hati, mulai dari yang ringan hingga yang serius dan mengancam jiwa. Penyakit ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti infeksi, konsumsi alkohol berlebihan, penyakit autoimun, dan genetika. Di sini jenis-jenis penyakit hati. Yang pertama, hepatitis, peradangan hati yang disebabkan oleh virus, alkohol, atau obat-obatan. Yang kedua, sirosis, kerusakan hati yang parah dan permanen, biasanya disebabkan oleh konsumsi alkohol berlebihan atau hepatitis kronis. Yang ketiga, penyakit hati berlemak, penumpukan lemak di hati yang dapat menyebabkan peradangan dan kerusakan hati. Yang keempat, penyakit hati autoimun,
kondisi di mana sistem kekebalan tubuh menyerang sel-sel hati. Yang terakhir, penyakit hati genetik, kondisi yang diturunkan secara genetik yang mempengaruhi fungsi hati. Gejala penyakit tidak dapat bervariasi tergantung pada jenis dan tingkat keparahan penyakitnya. Jika Anda mengalami gejala penyakit hati, penting untuk segera konsultasi dengan dokter atau mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kulit. Kulit adalah organ yang berfungsi membuang zat-zat sisa, terutama melalui keringat. Meskipun peran utama kulit adalah melindungi tubuh dan mengatur suhu kulit, kulit juga membantu proses ekresi. Selanjutnya, fungsi kulit. Fungsi kulit meliputi 1. Perlindungan. Kulit merupakan penghalang pertama tubuh terhadap infeksi, cedera, dan radiasi ultraviolet. Yang kedua, regulasi suhu. Kulit membantu mengatur suhu tubuh melalui keringat dan pembuluh darah. Yang ketiga, sensasi. Kulit mengandung reseptor saraf yang memungkinkan kita merasakan sentuhan, tekanan, suhu, dan rasa sakit. Selanjutnya, sintesis vitamin D. Kulit membantu tubuh mensintesis vitamin D ketika terkena sinar matahari. Selanjutnya, ekskresi. Kulit membantu mengeluarkan limbah tubuh melalui keringat. Selanjutnya, penyerapan. Kulit dapat menyerap beberapa zat seperti obat-obatan dan krim. Yang terakhir, estetika. Kulit memberikan penampilan fisik dan membantu dalam komunikasi non-verbal. Selanjutnya, penyakit pada kulit. Penyakit kulit adalah kondisi yang mempengaruhi kulit, rambut, dan kuku. Ada banyak jenis penyakit kulit, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Beberapa penyakit kulit disebabkan oleh infeksi, sementara yang lain disebabkan oleh faktor genetik, alergi, atau kondisi medis lainnya. Adapun beberapa penyakit kulit yang umum meliputi eksim, peradangan kulit yang menyebabkan ruam merah, gatal, dan bersisi. Selanjutnya, psoriasis, kondisi kulit kronis yang menyebabkan bercak merah, bersisi, dan tebal pada kulit. Selanjutnya, jerawat, kondisi kulit yang umum terjadi pada remaja dan dewasa muda yang menyebabkan komedo, jerawat, dan bintik hitam. Selanjutnya, kudis, infeksi kulit yang disebabkan oleh tunggau kecil yang menggali ke dalam kulit. Selanjutnya, kurap, infeksi jamur yang menyebabkan bercak merah, gatal, dan bersisi pada kulit. Selanjutnya, kanker kulit, kanker yang berkembang di sel-sel kulit. Selanjutnya, dermatitis, kontak, peradangan kulit yang disebabkan oleh kontak dengan zat iritan atau alergen. Selanjutnya, urtikaria, ruam kulit yang muncul tiba-tiba dan menyebabkan benjolan merah, gatal, dan bengkak. Selanjutnya, vitiligo, kondisi kulit yang menyebabkan hilangnya pigmentasi kulit sehingga menyebabkan bercak putih pada kulit. Selanjutnya, yang terakhir, alopecia areata, kondisi yang menyebabkan rambut rontok dalam bercak-bercak. Jika Anda mengalami masalah kulit seperti di atas, pentingnya Anda untuk berkonsultasi dengan dokter kulit untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat. Selanjutnya, pengertian paru-paru. Paru-paru adalah organ yang berperan mengeluarkan karbon dioksida, CO2, dan uap air yang merupakan hasil limbah dari proses metabolisme seluler. Selanjutnya, fungsi paru-paru. Fungsi utama paru-paru adalah pertukaran gas. Paru-paru bertanggung jawab untuk menyerap oksigen dari udara yang kita hirup dan melepaskan karbon dioksida ke udara yang kita hembuskan. Proses ini terjadi di alveoli, kantung udara kecil di paru-paru, di mana oksigen berdifusi ke dalam darah dan karbon dioksida berdifusi keluar dari darah. Selanjutnya, membantu pengaturan pH darah.
Paru-paru membantu mengatur keseimbangan asam basa dalam darah dengan melepaskan karbon dioksida yang merupakan asam. Selanjutnya, membantu dalam berbicara. Paru-paru menyediakan udara yang dibutuhkan untuk menghasilkan suara yang bagus. Selanjutnya, membantu dalam batuk dan bersin. Paru-paru membantu mengeluarkan benda asing dari saluran pernafasan. Selanjutnya yang terakhir, membantu dalam penyaringan udara. Paru-paru memiliki mekanisme pertahanan untuk menyaring udara yang kita hirup dari debu, bakteri, dan polutan lainnya. Bisa disimpulkan, paru-paru adalah organ yang sangat penting untuk kehidupan. Tanpa paru-paru, kita tidak dapat bertahan hidup. Selanjutnya yang terakhir adalah penyakit paru-paru. Penyakit paru-paru adalah kondisi yang memengaruhi fungsi paru-paru, menyebabkan kesulitan bernafas, batuk, nyeri dada, dan gejala lainnya. Ada banyak jenis penyakit paru-paru, mulai dari yang ringan hingga yang serius. Beberapa penyakit paru-paru disebabkan oleh infeksi, sementara yang lain disebabkan oleh faktor genetik, polusi udara, kebiasaan merokok, atau kondisi medis lainnya. Adapun beberapa penyakit paru-paru yang umum itu meliputi asma, kondisi kronis yang menyebabkan peradangan dan penyempitan saluran udara menyebabkan kesulitan bernafas, mengi, dan batuk. Selanjutnya, bronkitis, peradangan pada saluran udara yang menyebabkan batuk, berdahak, sesak nafas, dan nyeri dada. Selanjutnya, pneumonia, infeksi paru-paru yang menyebabkan peradangan pada alveoli, menyebabkan demam, batuk, sesak nafas, dan nyeri dada. Selanjutnya, tuberkulosis atau TBC, infeksi bakteri yang menyerang paru-paru menyebabkan batuk berdahak, demam, keringat malam, dan penurunan berat badan. Selanjutnya, fibrosis kistik, penyakit genetik yang menyebabkan lendir kental menumpuk di paru-paru menyebabkan infeksi berulang dan kerusakan paru-paru. Selanjutnya, emboli paru, gumpalan darah yang menyumbat pembuluh darah di paru-paru menyebabkan sesak nafas, nyeri dada, dan batuk darah. Kanker paru-paru, kanker yang berkembang di paru-paru menyebabkan batuk, sesak nafas, nyeri dada, dan penurunan berat badan. Selanjutnya yang terakhir adalah PPOK. Apa itu PPOK? Penyakit paru-paru obstruktif kronis. Kondisi kronis yang menyebabkan kerusakan paru-paru dan kesulitan bernafas biasanya disebabkan oleh merokok. Jika Anda mengalami penyakit seperti di atas atau penyakit paru-paru, pentingnya Anda untuk berkonsultasi dengan dokter dan pentingnya untuk datang ke apotek atau rumah sakit terdekat untuk mendapatkan diagnosis dan pengobatan yang tepat.